Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi, dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu, majlis taman-taman surga. Semoga kehadiran kita di majlis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan masuk pada ayat tafsir dan tadabbur, ayat yang ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-10, 11 ya. 11 insyaallah nanti kita sampai pada ayat yang ke-14-nya insyaallah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya dan saya ingatkan diri saya juga jamaah semua menghadirkan hati agar khusyuk dan juga mengharap pahala dari satu huruf 10 kebaikan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim
yawma'idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Kita langsung pada ayat yang akan kita nikmati bersama tafsirnya dan tadaburnya. Langsung terjemahan pada ayat yang ke-10 sampai ayat 14. Wailun, celakalah, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibina, bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa? Alladzina, yaitu orang-orang, yukadzibuna, yang mereka terus suka mendustakan. Dikatakan terus karena ini kalimatnya continuous tense, fil mudhari', yukadzibun, dari kazzaba yukadzibu, karena ini jamak mudzakkar salim, yukadzibun, tandanya ada waw dan nun, jamak plural. Alladzina, yaitu orang-orang, yukadzibuna, yang mereka terus mendustakan. Mendustakan apa? Biyaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat. Wa ma yukadzibu, dan tidaklah mendustakan. Wa ma yukadzibu, dan tidaklah terus suka mendustakan. Bihi, terhadap akan pastinya hadir hari pembalasan, illa, kecuali, kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, athimin, yang suka banyak berbuat dosa.
Itu pakai sigot mubalaghah. Fa'ilin, athimin, ya. Itu penekanannya lebih. Kalau athimin, orang yang mungkin sekali berbuat dosa. Tapi kalau athimin, orang yang gemar berbuat dosa. Ya. Naimun, orang yang tidur, wajar. Tapi naimun, jago molor gitu. Ya, dikit-dikit tidur, nggak tahu waktu. Idza tutla, jika dibacakan alaihi, atas orang yang suka melampaui batas dan suka berbuat dosa, apa yang dibacakan kepadanya? Ayatuna, ayat-ayat kami. Qala, pasti dia menjawab, asatirul awwalin. Ini bukan ayat-ayat, ini hanya omong kosong, cerita belaka, fiktif, kisah orang-orang terdahulu. Gitu komentarnya. Kalla, sama sekali tidak. Anggapan itu keliru. Ya. Bal, bahkan rona, akan menghiasi, mengotori, ala kulubihim, terhadap hati-hati mereka. Apa yang mengotori hati-hati mereka itu? Ma, segala sesuatu. Kanu, yang keadaan mereka dahulu ketika di dunia, yaksibun, suka berbuat dosa. Nah, itu secara harfiahnya demikian. Akan terus mengotori, menghiasi hati mereka seluruh bentuk dosa yang diperbuat itu. Jamaah rahimakumullah, kita sudah mempelajari sebelumnya bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang berbuat curang dengan sekian bentuk kecurangannya. Di dunia aman, tapi ada kematian, yaitu Yaumuddin. Di situ ada hari Yaumuddin, Yaumul Fasl, hari pembalasan, ya, hari perhitungan, hari yang sudah dijanjikan. Sehingga catatan mereka itu disimpan, disebut dengan Kitabil Fujjar, catatan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Lafi sijjin, berada di dalam sijjin, tempat yang terbawah di antara lapisan bumi yang paling mendalam. Wa ma adraka ma sijjin, Allah mengulang lagi, tahukah kamu Muhammad apa itu sijjin? Kenapa Allah mengulang? Karena Allah saking, ya, besarnya urusan catatan dosa, saking besarnya hari pembalasan, hari perhitungan, sehingga Allah mengulangnya dengan bertanya, wa ma adraka ma sijjin, ya, menunjukkan ini urusan besar. Yang kedua, kenapa Allah bertanya wa ma adraka ma sijjin? Ya, diulang istilah sijjin itu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Al-qari'ah mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ya. Wa ma adraka ma yaumul fasl, seperti dalam surat Al-Mursalat. Selain menunjukkan agungnya, besarnya, dahsyatnya hari pembalasan, hari perhitungan, ya, Allah ingin menguatkan keimanan terhadap hari kiamat dengan mengaktualisasikannya, memurojaahkannya dengan pertanyaan. Karena urusan besar, sangat besar hari kiamat itu belum terjadi, tapi pasti terjadi. Itu kalau bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meyakinkan orang, itu tidak akan terjadi. Makanya bersyukurlah kalau kita mudah meyakini pasti terjadi hari kiamat itu, pasti hari pembalasan itu ada, hancurnya bumi dan langit ini pasti terjadi. Nah, itu anugerah besar, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sementara, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ketika dibacakannya, komentarnya qala asatirul awwalin. Itu omong kosong aja itu. Ya, begitu, omong kosong saja. Orang mati ya sudah, tidur saja, tidak ada lagi hari selanjutnya. Nah, begitu. Disebut
wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ancaman itu ya. Ada yang mengatakan wail itu adalah satu tempat khusus di dalam neraka jahanam. Meskipun itu lemah riwayatnya tentang wail itu adalah bagian dari tempat di dalam neraka. Sehingga ada yang menerjemahkan wail neraka well ya, itu tidak keliru ya. Tapi meskipun riwayatnya lemah gitu. Nah, wailun makna yang kedua halaka, hancur, binasa, lebur ya. Binasa yaumaidin pada hari itu lil mukadzibina orang-orang yang mendustakannya. Alladzina yaitu orang-orang yukadzibuna. Perhatikan kalau membaca Quran pendekatan tadaburnya. Kadzaba pasten telah mendustakan, yukadzibu sedang dan continuous terus mendustakan. Ya, berarti memang merencanakan dosa itu, dosa mendustakan tadi ya. Karena continuous. Wawu dan nun itu menunjukkan jama mudzakkar salim karena sedang menjelaskan tidak satu orang, bahkan banyak, bahkan mayoritas. Terminologi Al-Qur'an ingat ya. Kalau menjelaskan tentang orang-orang baik itu pasti sedikit pilihan, enggak semua. Saking menunjukkan anugerah hidayah itu mahal ya. Tapi mayoritas pasti berbuat dosa. Wa katsirum minhum fasiqun. Kan begitu dalam Al-Qur'an. Kebanyakan mayoritas orang itu berbuat fasik. Tapi kalau orang baik kalimatnya sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya. Sedikit sekali orang itu di antara hamba-hamba kami yang berbuat syukur. Ya. Makanya Allah juga berpesan. Wala tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan pernah kamu taat wahai Muhammad kepada siapa? Aktsaru man fil ardi, kepada mayoritas pendapat orang ya. Kenapa? Yudilluka an sabilillah. Kebanyakan mayoritas orang itu pasti berpikirnya berdasarkan hawa nafsu. Hasilnya, pendapatnya, statementnya itu pasti yudilluka an sabilillah. Mereka itu pasti menyesatkan dari jalan Allah. Jadi terminologi Al-Quran itu memang pilihan, jumlah sedikit itu baik, jumlah banyak itu mayoritas buruk ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat alladzina, yaitu orang-orang yukadzibuna yang mereka terus continuous merencanakan ya untuk mendustakan biyaumiddin, hari pasti terjadinya hari kiamat, hari pembalasan. Coba dilihat istilah din ya. Pakai yang besar biar kelihatan yang di belakang. Karena malam itu kan sudah mulai redup toh. Ya, mulai redup ya, makanya pakai tulisannya yang besar. Ad-din kelihatan enggak yang belakang? Ini alif lam ma'rifah, berarti sudah ada makna yang dimaksud, yaitu hari pembalasan. Tapi kalau pakai nakirah, dinun, dijadikan makna agama juga. Padahal diambil dari kata ini secara etimologi ya, secara bahasa. Dana yadinu. Dana yadinu. Dana yadinu itu ada satu kalimat dalam bahasa, ahli bahasa, kama, nah, tadinu akan tambah paham kalau dikasih contohin. Kama tadinu tudanu. Artinya kalau naruh baik dapat imbalan balasan juga baik.
Maka dana yadinu adalah membalas sesuatu. Kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Nanam yang baik akan mengetam yang baik. Menanam yang buruk, mengetam yang buruk juga. Makanya bahasa Al-Quran begitu kan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, baik, ya, positif. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, negatif, buruk, ya. Begitu juga dalam surat Al-Isra kan, ayat 7 apa ayat 9 nanti bisa dilihat. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, ahsantum, kalian juga akan mendapatkan positifnya, baiknya. Wa in asatum falaha. Dan jika berbuat buruk ya dapat juga ya balasan buruknya. Nah, dalam bahasa Arab ya, istilah dana yadinu itu kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu melakukan sesuatu ya, tudanu, maka akan dibalas dengan sesuatu ya, sesuai dengan kamu berbuat ya. Makanya kalau kita di dunia berbuat baik ya, akan dibalas juga sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jadi kama tadinu tudanu itu dari dana yadinu, berawal dari dinun ya, sesuatu balasan artinya ya. Makanya balasan atau bayaran ya. Kalau kita berbuat baik dibayar baik, kalau berbuat buruk dibayar buruk. Kama tadinu tudanu. Kamu akan diberikan balasan sebagaimana kamu berbuat hal yang baik ya. Makanya bahasa Arabnya hutang apa? Dainun kan ya. Dainun. Dain itu hutang ya. Hutang ini akan dibalas ya, karena harus dibayar, dainun. Itu diambil dari kata dana yadinu. Kama tadinu tudanu. Maka yaumuddin adalah hari bayaran. Bahasa mudahnya hari balasan ya. Di dalam surat Asy-Syams indah sekali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita hafal bareng-bareng. Nanti ketemu ayatnya. Ayat berapa itu ya? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhusyu husyirat ya. Dan apabila wuhusyu, al-wuhush, binatang-binatang, hewan-hewan itu husyirat, dikumpulkan ya. Dikumpulkan untuk apa? Ditanya. Akan menuntut balas ya. Makanya orang-orang di dalam tafsir itu dijelaskan, orang-orang yang ketika di dunianya memiliki binatang apa saja terserah ya. Mungkin ada yang punya kucing, mungkin punya ikan koi ya, kuda ya, sapi, kambing ya. Bagaimana kita memperlakukan di dunia kalau hak-haknya terpenuhi, makanannya, minumannya, kemudian hak kesehatannya dan juga hak biologisnya terpenuhi. Nah, nanti di sana dia juga tidak akan menuntut karena dia sudah memberikan haknya sepenuhnya sehingga tidak terdolimi. Tapi kalau ketika di dunia mungkin hak makannya terdolimi, hak kesehatannya tidak dipenuhi dengan baik, kemudian hak biologisnya juga nggak terpenuhi, jangan dikira ya, nanti di akhirat tuh dia akan menuntut itu. Nah, wa idzal wuhusyu husyirat ya, binatang-binatang itu akan dikumpulkan untuk menuntut ya balasan. Nah, itu disebut ad-din karena hari pembalasan, dituntut nanti. Nah, siapa yang punya kucing? Ada? Yang punya bebek? Yang punya kuda ya. Nah, siap-siap ya. Makanya penuhi haknya. Bukan kuda Mitsubishi lain ya. Itu enggak hidup, tidak termasuk wuhush ya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, diantaranya surat An-Nahl ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Ya, ada
kuda pilihan, ada bigol, ada hamir. Bigol itu silangan antara kuda dengan keledai, hamir baru keledai. Untuk apa? Litar kabuha, untuk ditunggangi. Namanya ditunggangi itu kan dia akan punya tenaga kalau haknya terpenuhi, ya. Dia akan jinak kalau hak kasih sayangnya terpenuhi, ya. Kemudian hak biologisnya terpenuhi, ya. Itu kuda bigol kalau sudah birahi, Pak, tidak bisa tertahan itu, ya, karena tidak terpenuhinya birahinya. Wah, sampai ngamuk-ngamuk, nggak konsen. Kalau baru mendengar suara kaki kuda yang betina, nah itu ada yang birahi. Itu harus segera dipenuhi hak biologisnya. Kalau tidak, itu dia ngamuk-ngamuk gitu. Tapi kalau sudah terpenuhi, dia konsentrasi lagi, ya. Dan itu bagian dari fitrah. Suami pergi dari istrinya di daerah lain untuk apa? Musyawarah urusan kerjanya. Hari pertama masih konsentrasi. Hari keempat, kelima itu sudah mulai buyar, Pak. Ya, konsen. Maka kan sunnahnya kata Nabi, kalau sudah selesai urusan ketika kamu safar, segeralah pulang. Kemudian segeralah bercocok tanam mencangkul di ladangnya. Karena itu bagian dari fitrah. Terserah mau paham mau enggak, yang belum menikah ya terserah. Pokoknya begitulah bahasa Al-Quran itu kan bahasa mengajak berpikir, ya. Kalau sudah mulai paham ya alhamdulillah. Ilmu saja kan ada yang langsung segera diamalkan, ada yang disimpan dulu, nanti diakumulasikan pada waktunya. Masa kepada anak TK mengajarkan tentang indahnya pernikahan, ya masih jauh itu, ya harus tepat. Nah, sampai ada juga di beberapa sekolah itu manasik haji, manasik umroh kepada TK, ya paham apa dia? Yang ada main aja, silaturahim aja mungkin, ya refresh. Gitu. Jangan kalau bilang mau kemana? Ini manasik ya, dengan anak-anak TK. Ngapain? Ya, kalau refresh bagus, gitu. Memang itu yang didapat. Ada sekarang itu istilah apa? Kalau jalan-jalan, Pak, healing. Healing itu bagi orang stres itu. Bahasa healing salah. Ya, harusnya refresh. Jadi ini Ustaz healing, gaya bahasanya. Senang sekali. Oh, healing. Kalau ditanya buka kamusnya, healing itu bagi orang yang sudah banyak masalah itu. Bagi yang stres, Pak. Ya. Jadi healing itu bahasa untuk yang stres. Ya, kita masa orang Islam stres sih? Ya. Refresh aja gitu. Karena sudah penat ya sudah refresh aja. Refreshing, cek orang Sunda, refreshing. Healing itu bagi orang yang stres. Baik, ya kita lanjutkan kepada pembahasan. Apalagi jangankan hewan, apalagi kita, termasuk Rasulullah dan para nabi juga semuanya akan dipertanyakan karena ada yaumuddin, hari pembalasan, hari perhitungan, ya. Bagian dari hari kiamat. Nanti akan sampai pada tafsir surat Al-Mursalat, ya, insya Allah. Di situ ada kalimat wa idzar rusulu uqitat. Kemudian kalimat selanjutnya ila yaumil. Coba kita lihat surat Al-Mursalat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl, ya. Wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ayat berapa itu ya? Dibuka ayatnya. Surat ayat 12 15 ya kalau tidak keliru. Iya. Nah, pada ayat 11-nya itu ada kalimat wa idzar rusulu uqitat, itu para rasul. Dan jika para rasul itu uqitat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, uqitat itu Ibnu Abbas mengatakan jumi'at, ya. Dan jika para rasul itu dikumpulkan. Ada kalimat yang lain, uqitat itu adalah ujjilat, ditangguhkan. Maksudnya mereka para rasul itu akan dikumpulkan di mahsyar, kemudian mereka ditahan sementara, ya, sementara waktu. Makanya kalimat selanjutnya
Ada kalimat li ayyi yaumin ujjilat, ya, sampai hari kapan mereka itu ditangguhkan, ya. Karena di situ para nabi akan kumpul, para rasul akan kumpul, dan orang-orang yang syuhada juga para kumpul. Mereka pada kumpul semuanya di mahsyar. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya, umatnya, dan berbangga-bangga dengan jumlahnya yang sangat banyak, ya. Untuk apa? Mereka akan bersaksi atas para nabinya. Makanya biasakan Pak, ya, sebelum tidur atau bangun tidur, ya, minta ke istri bacakan surat ini juz sekian, misalkan, ya, bacakan, dengarkan. Kan Nabi juga sesekali suka mendengarkan bacaan. Di antara sekian para sahabat itu ada namanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya, dalam sebuah riwayat yang sahih. Ibnu Mas'ud itu kenapa dipilih oleh Nabi? Suka sesekali itu membacakan, kemudian Nabi mendengarkannya. Dalam riwayat itu Nabi suruh kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ya, suruh membacakan surat keempat. Surat apa itu? An-Nisa, ya. Dibacakan, didengar, gitu, ya. Kemudian nanti pas masuk pada ayat 41 kalau tidak salah. Coba dicek dulu biar nggak keliru, ya. 41 surat An-Nisa. Di situ berderailah air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku masuk pada ayat 41-nya, Nabi menangis. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Berderailah matanya. Kenapa? Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ya. Bagaimana, kata Allah, ketika kami, kata Allah, mendatangkan seorang saksi dari setiap umat. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi juga atas mereka. Ya. Nabi kan mengatakan hal balagh, fahal balagh, gitu, ya. Bukankah aku sudah menyampaikannya? Bukankah aku sudah menyampaikannya risalah ini? Ya, ketika Haji Wada, akhir ayat yang diturunkan oleh Allah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, diawali dengan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Nanti di pertengahannya ada kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat terakhir, ya, yang Nabi terima. Kemudian Allah katakan al-yauma, pada hari ini, hari Haji Wada itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian din kalian, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku, Islam ini. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian. Ya. Nah, Nabi ketika menerima ayat ini, ya, sedih, ya, karena ini ayat terakhir. Kemudian Nabi menyampaikan, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian risalah ini, amanat ini. Nah, karena nanti umatnya, ya, menjadi saksi bagi para nabinya. Nabi diikuti oleh umatnya, Nabi yang satu diikuti oleh umatnya, dan Nabi Muhammad SAW juga diikuti oleh kita sebagai umatnya di belakangnya. Makanya nanti senang Nabi itu kalau memiliki umat jumlahnya banyak. Nah, ketika dibacakan ayat ini sedih, ya, karena ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dilihat nanti dalam surat Ibrahim. Kok surat Ibrahim? Pada surat Az-Zumar ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi itu asyraqat. Bumi di sini dalam tafsirnya adalah bumi nanti bumi yang kedua, ya. Ini bumi pertama yang kita pijak, nanti ada bumi, kan, bumi yang kedua yang
akan kita pijak juga, termasuk juga langit setelah hari kiamat, yaitu di mahsyar nanti, ya. Seperti dalam surat 47, 48 surat Ibrahim, ya. Di situ dikatakan, "Fala tahsabannallah," janganlah kamu punya anggapan sama sekali, jangan, kepada Allah mukhlifa wa'dihi rusulah, menyelisihi janjinya terhadap para rasulnya. Innallaha azizun dzuntiqam. Nah, setelah itu ada kalimat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Bumi yang kita pijak ini akan diganti oleh Allah karena hancur terjadinya hari kiamat. Ghairal ardi, dengan bumi yang kedua, sebagaimana bumi yang kita pijak ini, ya. Was samawat, dan juga langitnya nanti diganti dengan langit yang baru setelah hari kiamat itu. Nah, kita lanjutkan dulu, ya. Ini dalil menjelaskan maksud wa asraqatil ardu. Ardu di situ adalah bumi yang kedua setelah hari kiamat. Nah, dihancurkan bumi yang kita pijak sekarang, terjadi hari kiamat, kemudian Allah ganti dengan bumi yang kedua. Nah, ini al-ardu pada surat Az-Zumar 69 adalah dalam tafsir bumi nanti setelah hari kiamat di mahsyar. Wa asraqatil ardu, dan menjadi teranglah al-ardu, bumi ini. Kenapa? Binuri rabbiha, dengan cahaya Rabbnya, ya. Rabbiha kembali kepada ardu, ya. Dengan cahaya Rabbnya. Dalam tafsir cahaya Rabbnya, nur ini kan maknanya bisa nur ini cahaya yang kita lihat, yang keluar dari matahari, bulan, atau dari bintang-bintang. Itu cahaya hakiki. Ada juga nur yang bermakna adalah hidayah, ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Nah, kalau nur dalam ayat ini itu adalah hidayah. Ada juga nur yang dimaksud adalah al-adlu, keadilan, seperti dalam ayat ini, ya. Wa asraqatil ardu, menjadi terang menderanglah al-ardu, bumi yang kedua tadi. Binuri rabbiha, karena cahaya keadilan Rabbnya. Ini kan hari pembalasan, ya. Wa wudi'al kitabu, maka kalimat selanjutnya Allah menjelaskan diletakkanlah alkitab, catatan setiap manusia itu. Waji'a, dan didatangkan pada hari pembalasan itu, ya, pada hari perhitungan itu. Siapa yang didatangkan? Bin nabiyyin wasyuhada, seluruh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Wa qudiya bainahum bil haqqi, kemudian mereka juga akan mendapatkan putusan di antara mereka, yaitu hari keadilan, hari keputusan, hari pembalasan, ya. Bil haqqi di situ bil adli, dengan sangat adil. Wahum la yudlamun, dan mereka para nabi dan orang-orang mati syahid la yudlamun, ay la yukhsarun, mereka tidak didolimi, maksudnya mereka tidak dirugikan, ya. Kenapa? Karena di dunia tadi melakukan hal yang baik, efeknya juga nanti di hari kiamat pada hari pembalasan, yaumuddin, ya, yaumul fasl, mereka juga akan mendapatkan hal yang baik pula. Nah, jamaah rahimakumullah, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang celaka pada hari itu, orang-orang yang mendustakan, maksudnya adalah mereka yang ketika di dunianya selalu mendustakan, bahkan merencanakan, ya, hal itu untuk agar dirinya dan juga orang lain melakukan hal yang sama, punya keyakinan kalau tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kiamat. Ya. Wa ma yukadzibu bihi, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidaklah orang yang suka mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, illa kullu mu'tadin athim. Kalimatnya sampai kullu mu'tad. Mu'tad ini kenapa jadi kecil? Oh, saya ngambilnya yang ini, ya. Mu'tad, mu'tadun itu dari i'tadda, i'tadda, mu'tad, i'tada, artinya orang yang melampaui batas, ya. Athim tadi sudah disinggung ketika kita baca. Athimun,
itu mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Makanya ini sigot muntahal jumu, artinya sangat ya. Athimun. Kalau athimun ya. Athimun mengikuti wazan fa'ilun. Ini masih wajar. Fa'ilun orang yang berbuat. Athimun mengikuti rumus wazan fa'ilun. Athimun orang yang berbuat dosa. Ya, masih biasa, mungkin sekali atau sesekali ya. Tapi kalau mengikuti rumus atau wazan fa'ilun, athimun, ini memang merencanakannya dan tidak sedikit, memang banyak yang dilakukannya dosanya itu. Sehingga maknanya mu'tadun, orang yang melampaui batas, itu sudah melebihi umumnya orang melakukan hal yang buruk gitu ya. Udah melampaui batas saja. Yang lain mungkin sesekali ia tergoda, tapi ini memang direncanakan ya. Athimun, orang yang sangat banyak berbuat dosa, bahkan direncanakan. Itu athim, udah kebangetan melampaui batas ya. Seperti tadi, naimun itu tidur wajar-wajar saja, tidur capek biasa. Tapi kalau sudah naimun itu sudah tidak wajar itu ya, tidur dikit-dikit tidur gitu. Illa kullu mu'tadin athim ya. Idza tutla, jika dibacakan alaihi atas orang yang memang melampaui batas dan suka berbuat dosa, banyak dosanya, bahkan merencanakannya, athim ya, sudah kebangetan sudah ya. Dibacakan kepadanya apa? Ayatuna, ayat-ayat kami. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dijelaskan tentang keadaan pasti akan ada hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Dijelaskan tentang at-tamah, tentang hari kiamat. Dijelaskan faida ja'atis shakhah, ketika telah datang suara yang memekakkan telinga setiap orang. Hari kiamat, nama lain kiamat kan al-qiyamah, al-qari'ah, at-tamah, as-shakhah ya. Dijelaskan yauma yafirul mar'u min akhi, orang itu pergi dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abih, anak pergi dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang suami pergi dari istrinya dan anaknya. Yauma idzin sya'nu yughni, ketika itu setiap orang memperhatikan urusan dirinya sendiri, enggak mikirkan yang lain ya. Itu dijelaskan itu, apa jawabannya? Qala asatirul awwalina, itu cerita orang-orang dahulu aja itu kan. Cerita dusta aja, fiktif ya, itu fiktif itu ya. Begitu, karena sudah terbiasa, bahkan mereka merencanakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa sih yang diinginkan oleh mereka ini? Ini takdir buruk ya. Allah menjelaskannya dalam Al-Qur'an dengan takdir khiyarinya ya, bahwa itu akan terjadi dan orang berbuat dosa pasti akan mendapatkan akibatnya, tapi dia memilih jalan yang lain. Di dalam surat Fussilat kita baca ayat 25 sampai ayat 27. Fussilat itu surat ke berapa? 41. Bentar ya, saya buka dulu. 41 Fussilat. Ayat berapa? Nah, ini dia. Wa qayyadna, dan kami telah menetapkan lahum, bagi mereka, apa? Kuronaa ya. Kurona itu
jamak, bentuk plural, jamak taksir dari korin, ya. Setiap orang kan punya jin korin. Nah, korin itu ada dua makna ya. Korin itu punya tanduk, itu korin. Ada juga korin itu jin yang menjadi teman dekatnya. Korin, ya, saking dekatnya disebut korin. Nah, kurona ini adalah sahabat-sahabatnya, ya. Wa qayyadna, dan kami telah menetapkan lahum bagi mereka orang-orang kafir, kuronaa, ya, kuronaa, teman-temannya, setannya. Fazayyanu, maka setan-setannya itu suka menghiasi lahum bagi mereka orang-orang kafir, sahabatnya. Menghiasi apa? Ma baina aidihim, dengan cara memuji-mujinya. Ma baina aidihim, apa yang ada di hadapannya. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakangnya. Nanti kamu akan begini, hiasi aja ya dengan bahasa-bahasa yang indah. Wa haqqa alaihimul qawlu, dan sudah sepantasnya lah haqqo, ya, dan sudah sepantasnya lah alaihim, atas mereka, ketetapan al-qawlu. Al-qawlu di situ pakai alif lam, maksudnya adalah al-adab, ya. Al-qawlu, siksaan, fi umamin, yang terjadi pada umat-umat qad kholat, yang sungguh telah terjadi sebelumnya, min qablihim, sebelumnya. Dari kalangan apa? Minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Jadi orang-orang terdahulu juga sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Nah, kemudian ada para pelanjutnya, ya, yang mereka juga sama mengikuti jejak mereka. Sudah sepantasnya lah mereka mendapatkan siksaan sebagaimana siksaan orang-orang dahulunya. Innahum kanu khosirin, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Mereka merencanakan, ya, dengan kawan-kawannya bagaimana supaya kalimat Allah itu, Al-Quran itu menjadi rusak, ya. Sehingga ayat selanjutnya dilihat, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, menyiksa mereka. Wa qalal ladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir itu, la tasma'u lihadzal Qur'an. Ini namanya merencanakan, ya. Jangan pernah kalian mendengar lihadzal Qur'an, terhadap Al-Qur'an ini. Nah, setelah itu ada kalimat wa alghaw fihi, dan bikinlah oleh kalian hiruk pikuk fihi, dalam Al-Qur'an. Bikin dengan merencanakan penafsiran-penafsiran yang keliru dari tafsir yang sebenarnya. Kemudian mereka membuat statement-statement terhadap Al-Qur'an itu sendiri dengan bahasa yang indah. Wa alghaw fihi, ya. Ujungnya supaya mereka itu sesat, ya. Supaya umat Islam itu ujungnya tidak suka terhadap Al-Qur'an. Nah, ini kan salah satu alghaw fihi, membikin hiruk pikuk terhadap Al-Qur'an itu dengan mengatakan idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an ini tafsirnya seperti ini, tadaburnya seperti ini, maksudnya seperti ini, dan akan terjadi seperti ini. Mereka katakan asatirul awwalin, nah, itu kisah orang-orang rendahan saja, kisah orang dahulu, fiktif ini, gitu. Nah, ini salah satu bentuk al-ghaw fihi, membikin hiruk pikuk terhadap Al-Qur'an dengan mengatakan asatirul awwalin. La'allakum taglibun, ya, kata mereka supaya kalian mendapatkan kemenangan, artinya bisa mengalahkan orang Islam, ya. Makanya ada jil, ya, jaringan iblis liberal itu memang direncanakan supaya umat Islam punya tafsir yang bebas, ya. Tidak menggunakan disiplin ilmu tafsir sebagaimana ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat, ayat ditafsirkan dengan perkataan para tabi'in. Dan inilah ilmu dasar yang ditempuh oleh para ulama tafsir, ya, Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, sehingga tidak menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Nah, sedangkan mereka
memaksakan diri untuk membuat kalimat-kalimat yang renyah tapi ujungnya menipu, ya. Al-ghaw fihi la'allakum taglibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112. Surat keberapa Al-An'am? Ayo. Nah. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, kami telah menjadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwan, musuhnya. Siapa? Syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Ngapain kerjanya? Yuhi, mereka menghembuskan. Siapa? Ba'duhum, sebagian di antara mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain, saling menguatkan. Apa yang mereka sajikan? Zukhrufal qawli, perkataan yang indah-indah. Gururo, tapi ujungnya, endingnya menipu, penuh dengan tipuan. Ya. Ini Pak, riba dikatakan jual beli. Ya. Haram menjadi halal, halal menjadi haram. Ya. Dengan bahasa apa saja yang indah. Ya. Enggak apa-apa, sedikit juga, yang penting tidak banyak. Ya. Kalau banyak nggak boleh, kalau sedikit nggak apa-apa. Ya. Kalau dikatakan zina itu hubungan badan laki-laki dan perempuan, ya, hubungan badan. Tapi kalau salaman, pelukan, ciuman enggak apa-apa, enggak dosa, sedikit itu, ya. Kalau satu krat homer itu enggak boleh, itu merusak akal, homer haram itu. Tapi kalau cuma satu botol enggak apa-apa, sedikit itu, ya. Babi itu kalau satu utuh babi itu haram, enggak boleh. Tapi kalau nyoba mencicipi matanya aja, kulitnya aja itu sedikit enggak apa-apa, ya, begitu. Nah, akhirnya orang kan, iya ya, enggak apa-apa ya. Sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi kalau lagi capek enggak apa-apa, niatkan 3 rakaat, tapi laksanakan 1 rakaat, dapat pahala itu, enggak apa-apa. Ya, itu kan indah bahasanya, logik itu. Wah, benar juga ya. Masa dalam Islam kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lagi capek dipaksa-paksa suruh 4 rakaat sholat isya. Sudahlah, saya mampunya 3 rakaat, itu 3 rakaat aja, ya. La ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Benar juga ayatnya. Nah, ini penafsirannya yang masalah. Ya. Jamaah rahimakumullah, dan itu tuh direncanakan, ya. La tasma'u lihadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taglibun. Kata pembesar kaumnya yang merencanakannya, ya, mengatakan begitu, jangan pernah mendengar Al-Qur'an ini. Kalau enggak, bikinlah hiruk pikuk terhadap Al-Qur'an itu, supaya kalian menang dan kalian bisa mengalahkan mereka, ya. Sehingga sumuhun dawuh orang Islamnya, oh iya ya, gitu. Masya Allah. Makanya hati-hati, ini masa-masa jebakan. Saya selalu mengulang, ya, karena kasih sayang saya kepada teman-teman jamaah, ya. Ini kan sebentar lagi Nabi mengatakan ittaqu as-sanawat al-khadda'at. Hati-hati, dalam kehidupan tuh ada memang hari-hari, bulan-bulan, tanggal-tanggal, tahun-tahun penuh dengan jebakan, ya. Yukadzabu fiha as-shadiq. Orang jujur dikatakan pendusta. Wa yukadzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang pendusta dikatakan jujur, orang jujur dikatakan pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in, ada juga orang yang suka hianat, ya. Tapi dikatakan dia mengemban amanat, ya. Nah, berbagai macam cara, ya. Jamaah rahimakumullah, sampai hari ini MUI itu belum tegas untuk mengeluarkan fatwa haram memilih calon presiden yang itu penuh dengan kecurangan. Padahal wailul lil mutaffifin yang sedang kita kaji itu bagian dari itu, gitu. Itu Ustadz Atian Ali menyatakan begitu, ya. Nah, ada apa gitu. Padahal umat itu kan menunggu, ya. Fatwa itu penting karena fatwa itu termasuk
dawauddin, ya, obat di dalam agama. Sedangkan orang sedang menunggu ini mau yang mana, mau seperti apa, harus menyatakan sikap yang jelas. Nah, ulama itulah yang menjadi bagian lisan kebaikan bagi umatnya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menghadirkan orang-orang yang tulus, orang-orang yang lurus, sehingga ada ketegasan dari sebagian para ulama, ya, untuk mengambil sikap yang jelas. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap orang itu menjadi pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan bagaimana cara memimpinnya. Ini untuk kemaslahatan banyak orang, ya, banyak orang. Ini ngaji ya, bukan politik. Cuma saya pernah diajarkan kalau ketika pacuan itu coachnya bilang, Irfan, kalau kamu ketika jadi joki, ya, ada 3 ekor misalkan kuda, ya, 1000 meter. Nah, ketika keluar dari gate, dar wasit mengeluarkan tembakannya. Nah, kamu tahan saja di nomor 3 sampai 700 meter. Nanti kalau 300 meter lagi ke finish, kamu pindah ke nomor 2. Nanti kalau tinggal 100 meter lagi, kamu jangan di situ betah, pindah ke nomor 1 karena sebentar lagi akan sampai finish, ya. Karena milih 2 dan 3 itu haram. Pasti milih itu cuma 1. Nah, gitu. Nah, karena adrenalin itu dikeluarkan ketika 100 meter lagi mau sampai finish, ya. Itu cerita saja. Kita lanjutkan, ya. Baik. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak demikian anggapan orang-orang yang merencanakan, yang mengatakan, oh ini kisah Al-Quran, ayat-ayat dibaca ini kisah fiktif aja, itu hanya untuk penghibur saja, ya. Dan berbagai macam kalimat yang indah yang isinya tipuan. Kalla, kata Allah, enggak demikian, salah besar anggapan seperti itu, salah. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Statement, penafsiran, pendapat tentang Al-Quran dan Sunnah yang tidak didasarkan kepada disiplin ilmu Quran, tafsir namanya, disiplin ilmu hadis, ada namanya ilmu hadis, ya. Ada riwayatan, ada diroyatan, ya, mustalahul hadis. Tidak disandarkan kepada ilmu disiplin ilmu Quran dan disiplin ilmu hadis, ya. Sehingga menafsirkan secara bebas. Itu tuh termasuk dosa yang besar, ya. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Terlebih kalau ada sponsor yang datang kepada orang yang alim, dirusak kealimannya dengan selalu mengeluarkan fatwa, tapi harganya segini, ya. Dia tahu kebenaran, tapi karena melihat uang tadi, ya, 100 ribuan itu kan merah. Nah, mata yang putih bisa jadi merah, ya. Akhirnya berfatwa, menyimpang dari disiplin ilmunya. Itu kata Nabi, orang yang menjual ayat dengan harga yang sedikit, itu kata Nabi, orang ini akan lebih dulu masuk neraka sebelum ahli syirik, ya. Orang yang berbuat syirik jelas khalidina fiha abada, ya, kalau dia tidak tobat kan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang masuk lebih dulu ke dalam neraka jahanam sebelum ahli syirik. Inilah, ya, orang-orang yang tahu kebenaran tapi kemudian menjual dengan harga yang sedikit sesuai dengan sponsornya tadi, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Ini berat. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita bahas ini. Dosa di antara dosa terbesar itu. Sampai Nabi mengatakan ghairud dajjal akhwafu ala ummati minad dajjal al-a'immah al-mudillun. Ghairud dajjal, selain dajjal yang hakiki nanti yang menjelang hari kiamat, yang nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa, ya. Dajjal yang hakiki, ada selain dajjal yang hakiki yang aku takutkan menimpa kepada umatku, yaitu al-a'immah al-mudillun, para tokoh-tokoh yang menyesatkan. Itu jauh aku takutkan, kata Nabi, dibandingkan dajjal yang hakiki. Ada siapa? Al-immah al-mudillun. Nah, makanya hadis ini dijadikan
renungan oleh para ulama bahwa ada dajjal maknawi sebelum hadir dajjal hakiki, yaitu para pemimpin, para tokoh yang menyesatkan. Jamaah rahimakumullah. Nabi mengatakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa yata kurang Pak falyatabawwa maq'adahu minan nar. Harus selalu ingat ini, ngeri ya. Man siapa saja fassara orang yang menafsirkan Al-Qur'ana Quran bi ra'yihi dengan otak-atik uteknya, ra'yunya. Tidak dengan disiplin ilmu tafsir tadi. Dengan sengaja merencanakannya, suruh bikin hiruk pikuk terhadap Al-Qur'an dengan cara menafsirkan yang keliru, ya, tidak disiplin ilmu tafsir tadi. Falyatabawwa, ya, maka siap-siaplah tempat kembalinya maq'adahu minan nar, tempat kembalinya dari api neraka. Nas'alullah al-afiyah. Ngeri. Nah, balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu ada dua renungan ya dalam ayat itu. Kalimat rona, ini hati Pak, Bu, ya, kita punya hati. Hati itu biasanya umumnya digambarkan apa? Gini ya. Bersih sebenarnya fitrahnya. Sekali berbuat dosa, judi misalkan, ada satu noktah hitam. Dan karakter dari dosa itu ketagihan, coba lagi. Mulai ada kotoran, ya. Kemudian dia tidak melawan keinginan hawa nafsunya. Padahal innan nafsa la'ammaratum bisu, ya. Bahwasanya hawa nafsu ini mengajak untuk berbuat yang buruk, dosa, maksiat. Dia terbawa lagi, ya. Kemudian sebab-sebab terjadinya maksiat juga dia tempuh, ya. Mungkin berkawan dengan orang-orang yang memang terbiasa maksiat, akhirnya terwarnai, sudah ada keinginan tobat, lebih dominan kawannya menguasainya. Makanya kata Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum amma yukhaliluhu. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya, maka lihatlah bersama siapa dia berteman, ya. Makanya disitulah mahalnya keistiqomahan, ya. Harus cari teman-teman yang baik. Akhirnya dia terbawa lagi, terus maksiat. Rona, ini namanya rona. Ala qulubihim maka nuyaksibun, ini noktah hitam ini, dosa-dosa ini, ya. Rona, ya. Ini bahayanya Pak, kalau sudah terbiasa, ya, berbuat dosa, maka hatinya tuh terpenuhi dengan noktah hitam, sehingga berat untuk kembali ke jalan fitrahnya, yang fitrahnya tuh berbuat baik, ya. Tapi sudah terlalu banyak dosanya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat 18 Al-Kahfi dikatakan, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, sebanyak apapun noktah hitamnya, Allah celupkan saja sibghah, nur, cahaya, hidayah, dapat hidayah. Orang ini mau berbalik arah ke jalan yang benar, ya. Dia tinggalkan. Akhirnya menjadi bersih, tinggal istiqomah dia sampai mati. Ada yang demikian, ya. Tapi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni dan dianya memang memilih jalan yang keliru, gitu. Maka falan tajidalahu waliyam mursyida. Kamu Muhammad tidak mungkin sama sekali mendapatkan ada orang yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Kalau orang ini sudah disesatkan oleh Allah dengan kauninya, dan orang ini dia khiyarinya memilih jalan yang keliru, ya. Nah,
nggak ada yang bisa kuasa. Makanya pelihara hidayah yang sudah ada itu dengan kumpul dengan orang-orang baik, ya, banyak-banyak berdekat dengan doa, ya, minta keistiqomahan. Karena dahsyatnya ujian di akhir zaman luar biasa. Ya. Itu kalau sudah rona, nah, ketagihan lagi, rona lagi, terus jadi tertutup sudah. Kalau sudah tertutup berat, ya. Bahayanya menjadi bagian dari kehidupannya yang tidak bisa ditinggalkan. Baik Pak, buruk, ya. Itu kalau kebaikan dibiasakan, maka akan menjadi bagian dari kehidupannya yang tidak bisa dia tinggalkan. Begitu juga yang buruk. Meskipun dalam kondisi punya keterbatasan, misalkan sakit. Orang terbiasa berbuat baik, ketika sakit itu dia tidak bisa mengerjakan sebagaimana sempurna ketika sehatnya. Makanya Nabi hargai kan dalam hadis. Siapa saja orang yang satu safar, ya, dua dalam keadaan sakit. Nah, ketika tidak safarnya dan ketika sehatnya, dia ini biasa melakukan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian ketika safar, tidak melaksanakan amalan yang sunnah, dapat pahala sunnahnya. Ketika sakit, karena nggak bisa melaksanakan amalan yang sunnah, dia ingat, ya, menuntut jiwanya itu ingin sekali melakukannya, tapi saya sakit. Dia tetap mendapatkan pahala dari sunnahnya yang biasa dia lakukan ketika masa sehatnya. Nah, ketika safar juga dia mendapatkan pahala sunnahnya ketika dia tidak safar selalu mengerjakannya. Ya, menuntut jiwa ini, ya, menuntut. Makanya akan terasa nikmatnya sehat ketika sakit. Sering kan kalau kita menjenguk itu. Kata Nabi kan, salah satu di antara 6 hak muslim kepada muslim yang lain, wa idza marido fa'uduhu, ketika dia sakit jenguklah. Kenapa? Banyak dapat hikmah. Ketika kita datang mendoakannya. Satu hikmahnya misalkan, kita terasa nikmatnya sehat ketika melihat orang yang sakit. Kita merasakan nikmat sehat itu, alhamdulillah, ketika melihat orang yang sakit. Yang kedua Pak, ya, kita dapat pahala dari menjenguknya karena kita menghiburnya dengan doanya, pahala tersendiri, ya. Nah, kemudian coba, ya, kalau kita menjenguk, lihat orang yang sakit, sering mendengar bahasa begini, kalau sudah ada masalah itu, ya. Kalau sudah begitunya. Ustad baheula mah abdi mun aya ihwan nu sanes teh namut mobil golosor mobilna sareng bensinna sareng kanggo dijajan meser cairna di jalan ayeuna mah bujeng-bujeng. Nah, sudah ada masalah itu kalau sudah, ya. Kumaha Pak? Sehat Bu? Sehat memawi Ustad. Biasa nama ka masjid ngaos. Biasa salat berjamaah ayeuna mah nuju teu damang mah bujang-bujang Ustad, kieu we ngagoler ngajoprak nu aya. Cai ge aya nu asup, aya nu henteu, teu mirasa dahar ge. Nah, gitu kan? Ya. Nah, menuntut gitu ya, menuntut. Dan kita mendapatkan hikmah dari menjenguk itu. Terlihat, oh iya. Orang kalau sudah sakit dia terbatas. Tapi kalau dia orang baik, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, amal soleh itu. Begitu juga orang yang buruk, orang yang berbuat dosa. Sampai-sampai ketika sakit pun, dia ini tetap saja ingin dalam hatinya, aing jadi tuh bisa ngusup gering mah cenah. Nah, gitu kan. Aduh, ku gering mah heueuh. Kitunya keur gering mah kieu mah hese urang cenah. Hayang udud ge ulah cek dokter teh. Ketika gering masih hayang udud itu. Begitu. Aduh. Mas-mas cenah. Urang teh cenah ulah kade cenah ulah kana alkohol deui itu ai keur gering mah sagala ulah cenah padahal hayang teh keur kieu ge. Menuntut, ya. Bahayanya lagi, ada bahaya yang lebih besar lagi, ya. Kalau nokta hitamnya sudah terlalu banyak, ketika sudah sakit juga dia menuntut. Bahayanya kalau terbawa sampai mati, ya. Nabi mengatakan man asya mata ala ma'asya. Leuheung mun hade kitunya, soleh. Siapa saja orang yang membiasakan diri dalam kebiasaannya hari-hariannya,
biasanya Allah mewafatkan orang itu tidak jauh dari kebiasaannya. Ya. Seorang guru itu biasanya tidak jauh meninggalnya dari tempat ngajarnya. Seorang ustadz tidak jauh dari mimbarnya. Tukang ngusep tidak jauh dari jejernya dan balongnya. Ya. Orang yang suka judi tidak jauh dari dominonya. Kan gitu. Orang berzina tidak jauh dari hotel dan vilanya. Gitu. Orang yang dolim ya tidak jauh dari tempat meja kedolimannya. Begitu. Ya. Nah ini kalau tidak tobat dia akan menuntut. Dan ya, nanti kapan-kapan kita kaji tafsirnya tentang bahwa orang ketika sudah meninggal itu ada dua keadaan yang akan menguatkan ya dan menghiasi pandangannya. Dosa dan maksiat itu akan dikuatkan oleh setan, jin ya kepada diri orang yang memilikinya tadi. Nah, diingat gitu. File-file berbuat dosanya ketika masa sehatnya. Kapan? Ketika menjelang sakrohnya. Itu datang ya. Terutama dosa-dosa yang dia sembunyikan dan belum dia tobati ya. Karena merasa orang tidak tahu, tidak ada yang tahu, tapi dia masih melazimi dosa itu. Itu paling suka setan menguatkan itu. Supaya akhir hayatnya tidak mengucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Supaya tidak mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Tapi yang kedua, kalau orang ini baik ya, punya amal soleh, banyak amal solehnya, itu akan dikuatkan oleh malaikat atas izin Allah SWT untuk mengingatkan kebaikan-kebaikannya, terutama amal soleh yang dia sembunyikan dan orang tidak tahu ya. Dia senyum melihat ya, memandang amal soleh yang sudah dikerjakannya yang orang tidak tahu ya. Makanya orang ikhlas itu kan dikatakan dalam Al-Quran ya, nanti kita lihat ayatnya, setan itu nggak kuat ya. Kalimatnya bukan mukhlis tapi mukhlas. Illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Coba kita lihat ayatnya. Al-mukhlasin. Banyak ayatnya. Di antaranya surat Al-Hijr. Surat ke-15. Ayat dari sejak ayat yang ke-36 sampai ayat 40. Coba kita lihat ya. Ini kan request iblis ya, bosnya setan dari kalangan jin. Ketika Allah katakan pada ayat 34-nya karena berbuat maksiat, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, keluarlah kamu iblis minha dari jannah. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu iblis rajimun, itu dirajam, dilaknat ya. Wa inna alaika, dan sesungguhnya atas dirimu wahai iblis al-la'nata, laknat. Lawan laknat apa? Rahmat ya. Kalau orang sudah dilaknat berarti rahmat Allah dicabut. Allah berikan laknat. Sampai kapan? Ila yaumiddin. Nah, ad-din lagi. Sampai hari kiamat, hari pembalasan. Qala, request siapa? Iblis. Rabbi, wahai Rabbku. Ya Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan seluruh manusia, sampai hari kiamat. Makanya iblis tuh enggak mati, panjang usianya. Sampai hari kiamat. Jangan tanya bodoh ya, pertanyaan. Ustaz jigana geus kolot iblis, enggak usah tanya. Alamnya sudah lain, masih banyak pertanyaan yang lebih berharga. Kan ada pertanyaan-pertanyaan bodoh itu. Kayak suami tanya ke istrinya, kamu butuh uang enggak? Itu pertanyaan bodoh itu. Ya. Kalau ada uang kasih aja, udah jelas surat 3 ayat 14 itu kan. Ya, kalau perempuan itu zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Disejajarkan dengan dzalika mata'ul hayatid dunya. Nah, perempuan itu memang bersatu dengan gelang, dengan emas, dengan rumah, dengan hotel, mobil. Jadi kalau tanya tentang itu jangan dikatakan tidak solihah, bersyukur, berarti istri kita adalah perempuan ya. Alhamdulillah. Makanya
jangan tanya butuh uang nggak, itu pertanyaan bodoh ya. Paling juga yang boleh ini berapa butuhnya, nah gitu. Tapi itu juga agak bodoh juga sebenarnya. Yang lebih bagus, nih Bapak ada uang, kasih semuanya ya. Taib, jangan tanya ya usia iblis berapa. Karena ini requestnya sampai hari kiamat, enggak mati. Qala fa innaka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya iblis. Nah, ini juga jangan bodoh. Ustadz udah jadi iblis aja biar doa kita salah. Qala, Allah menjawab, fa innaka, karena sesungguhnya engkau wahai iblis, kata Allah, minal munzirin, termasuk yang dikabulkan doanya karena minta ditangguhkan hidup panjang, minal munzirin. Kata Allah, kamu termasuk dari yang ditangguhkan ya. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kapan? Sampai hari waktu yang telah ditentukan, maksudnya hari kiamat. Qala, request lagi iblis itu kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, bima aghwaitani, karena engkau telah menyesatkanku, menetapkan keputusan aku ini termasuk makhluk yang sesat, minta ya Allah, izinkan. La uzayyinanna, lamnya lam taukid, nunnya ada tasdidnya, nanna, nun taukid sakilah. Ini stressing maknanya dua ya, menunjukkan seriusnya iblis. Uzayyina dari zayyana yuzayyinu pakai continuous tense karena panjang selama di dunia. Makanya maknanya la uzayyinanna, benar-benar pasti aku ya Allah akan menghiasi lahum, bagi mereka perbuatan manusia yang buruk seperti baik, sehingga dia enjoy fil ardi, di muka bumi dengan dosa-dosanya. Wala ughwiyannahum, dan sungguh aku pasti selamanya akan membelokkan, menyesatkan mereka, anak cucu Adam itu. Siapa saja? Ajmain ya Allah, semuanya akan aku datangi. Ada satu di antara hamba-hamba Allah yang tidak bisa ditembus oleh syaitan iblis dari kalangan jin. Illa, kecuali ya Allah, ibadaka, hamba-hamba engkau, minhum, di antara mereka, al-mukhlasin, orang yang dijaga kemurnian ketulusan amalnya. Nah, mukhlas. Mukhlis itu di bawah, kadang terjaga, kadang juga ada tidak ikhlasnya. Tapi kalau al-mukhlasin, mukhlas itu sudah Allah yang turun tangan, dijaga betul oleh Allah SWT. Mukhlasin. Nah, setan itu sampai ketika sakratul maut ya, anak cucu Adam orang soleh ketika menghadapi sakratul maut ya, menghadapi akhir dari hayatnya, itu kalau dia orang ikhlas, setan itu takut ya, takut. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Takut dia, sehingga jauh lebih dominan yang terlihat adalah amal-amal solehnya. Terutama sekali lagi amal soleh yang paling dia sembunyikan. Cukup dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang dulu kan begitu ya. Kalau beramal itu. Kayak Abdullah ibnu Mubarak. Beliau itu kan orang lengkap kata para ulama. Lengkap itu begini. Dia seorang yang kaya, kemudian ulama hadis, dan dia juga ahli strategi perang, mujahid. Kan kadang begini, dia ulama tapi dia kere dan tidak ahli dalam berperang ya. Kalau ini lengkap, ada ahli perang mujahid tapi bukan ulama, ada agnia tapi bukan ulama juga bukan mujahid. Tapi kalau Abdullah ibn Mubarak ini tiga-tiganya dapat ya, sudah kaya, ulamanya bukan ulama umum seperti dokter umum tapi dokter spesialis, ulamanya ulama hadis lagi. Ditambah lagi beliau seorang mujahid, ahli perang. Nah, pernah suatu ketika beliau menggunakan imamah, kemudian langsung ke hadapan musuh. Ya, berapa orang itu sampai mati. Ya. Kemudian banyak musuh yang pergi tunggang langgang, takut gitu dengan satu orang ini. Kemudian ada komandan tuh, orang ini siapa gitu ya? Kok penasaran, berani sekali dan pintar sekali mengayunkan pedangnya. Ya, di atas kuda lagi. Ada salah seorang yang mengejarnya karena dia pergi di balik bukit, kemudian
beliau minum sambil membuka imamahnya, ya. Ternyata diketahui oleh satu orang, oh Abdullah ibnu Mubarak, ya. Kata Abdullah ibnu Mubarak, ini amal besar jihad itu. Tidak ada yang bisa melebihi amalan jihad berdasarkan surat 9 ayat 17, 18, 19 ya, tentang aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah, ya. Itu kan menjelaskan tentang orang ibadah haji sambil ngasih air minum kepada orang yang ibadah haji, itu tidak bisa disamakan dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhir dan dia berjihad di jalan Allah. Tetap lebih besar orang yang berjihad di jalan Allah. Kata beliau, jangan pernah kau ceritakan kepada siapapun, ya, sampai aku mati baru boleh. Aku ini, ya, Abdullah ibnu Mubarak, masya Allah. Sering orang-orang dulu tuh begitu, kalau punya amal besar diam, ya. Hatta pernah suatu ketika Mu'ad bin Jabal, ya, beliau ini menempelkan keningnya di dinding Ka'bah sambil menangis, gitu ya. Ada sahabat yang lain bertanya, ma hadatsa fika, ya, apa yang terjadi pada dirimu sampai terisak-isak nangis, ya. Kemudian beliau menjawab, aku jadi teringat kenangnya, ya, ketika bersama Nabi pernah mengatakan, innallaha yuhibbul akhfiya wal abriya wal atqiya idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu ulaika masabihul huda tazilu minhum kullu dzulmatin. Nabi dulu pernah bersabda dan aku takut tidak termasuk apa yang Nabi sabdakan ini, gitu. Sambil menangis menempelkan keningnya di dinding Ka'bah. Nabi bersabda, aku ingat dengan hadis ini, sungguh katanya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-akhfiya, orang yang khafi, yang punya banyak amal tapi dia sembunyikan, cukup dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal abriya, tapi tetap dia menjaga kebaikannya. Wal atqiya, dan dia menjaga ketakwaannya. Itu karakternya orang seperti ini, kata Nabi, idza hadaru lam yu'rafu, kalau hadir di tengah-tengah umat banyak orang tidak tahu. Wa idza ghabu lam yuftaqadu, kalau dia pergi mungkin meninggal atau pindah ke tempat yang lain, orang tidak merasa kehilangan. Tapi kehadiran orang itu tazilu minhum kullu dzulmatin, setiap kedoliman itu menjadi sirna dengan kehadiran orang ini, ya. Itu menggambarkan saking ikhlasnya orang ini, cukup dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal-amal seperti inilah yang nanti sangat disukai, ya. Kemudian nanti akan banyak diingat, terlihat, ya, ketika orang menghadapi sakaratul maut, sehingga dia tersenyum, alhamdulillah saya punya amal besar yang tidak tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang, ya. Begitu, sehingga mudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, taib. Jamaah rahimakumullah, itulah karakter dari kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketagihan karakternya dosa itu. Makanya ketika ada peluang dan secara fitrah kita ingin, kemudian fasilitasnya ada, ya, katakan tidak. Katakan tidak. Katakan lebih panjang lagi, tidak, pokoknya, ya. Karena ingat ayat ini, sekali dicoba rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, dia akan ketagihan dan mengotori hatinya. Kalau sudah sekali dua kali itu bisa menjadi kotor hatinya. Nanti akan berat mengerjakan hal yang baik, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.